Ya, jadi alhamdulillah semuanya atas izin Allah ya. Saya bisa kenal dengan antum tentang masalah BFC ini. Jadi dengan hampir 1,5 bulan ini pola makan kita jadi tertata ya. Dari pagi apa yang harus kita makan duluan gitu. Baik dari minum-minuman, baik dari buah-buahan, semuanya jadi kita sudah mulai menginsting gitu ya. Jadi badan kita itu jadi kita merasakan oh ini makanan yang layak kita konsumsi dan tidak itu sudah langsung bisa kita rasakan gitu. Ya, meskipun pagi cuma pakai telur, pakai buah-buahan dan beberapa hal yang lain itu. Ini satu pola makan yang memang ya alhamdulillah saya didampingi istri yang sama-sama juga punya semangat yang sama gitu. Agenda sangat padat. Nah, dengan pola makan misalkan ya satu contoh kalau yang sekarang sedang saya siapkan setiap hari itu minum kelapa tua misalkan. Dulu kan sulit kayak begitu. Minum air kelapa maksud saya. Ini sekarang dengan kita terlibat di agenda BFC ini, kita jadi gampang gitu untuk untuk termotivasi kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini gitu. Termasuk juga olahraga kalau pagi nggak sempat karena agenda dari pagi sampai siang. Akhirnya ya sore harus disempatkan gitu ya. Jadi memang saya sekali lagi ya meskipun baru bergabung, kami sudah bisa merasakan termasuk juga ketika pola makan, kemudian pola konsumsinya juga termasuk goreng-gorengan ya sudah wassalam gorengan gitu ya. Kita sudah bisa termasuk makan makanan yang sifatnya kadang terlalu sehat, kita sudah bisa mulai menjaga begitu. Jadi saya pikir ini harus kita budayakan yang ini sebutnya sudah menjadi milik kita gitu. Kenapa kok hal-hal yang kayak begini baru saat ini kita jadi sadar gitu. Nah ini dengan adanya agenda-agenda yang ada di dalam grup BFC ini mestinya memang ini menjadi satu komunitas yang harus kita lebarkan, yang harus kita ketok tularkan karena fakta hari ini tidak bisa dipungkiri dengan kegiatan yang sangat banyak ini memang kita harus menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga yang lain-lain dan disiplin ini memiliki nilai yang sangat luar biasa dalam menjaga agenda-agenda dan keberlangsungan agenda-agenda kita yang sangat banyak ini. Mungkin itu sekilas yang bisa saya lakukan sehingga hampir setiap hari meskipun cuma 1/4 jam atau setengah jam bisa menyempatkan olahraga meskipun itu di rumah. Makanya, minumnya jadi mulai terdisiplinkan dengan rencana-rencana yang sudah ada itu. Ya, sekali lagi saya ucapkan jazakallah, terima kasih buat FI. Moga-moga ini menjadi amal ibadah bagi antum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang ada di grup, yang ada di Purworejo. Jadi semestinya ya, olah perilaku kita lah yang menjadikan kita ini memiliki penyakit degeneratif. Olah perilaku kita lah yang menjadikan kita ini gampang sakit. Ya. Jadi Allah itu sudah memberikan kita itu kesehatan semestinya. Cuman dari olah perilaku kita aja yang membuat kita ini jadi sakit dan jadi tidak sehat. Ya. Jadi tubuh kita ini sudah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah terdesain dari pabriknya itu untuk sehat. Ya. Makanan yang masuk itu seharusnya makanan-makanan yang sehat. Maka di masa pandemi ini, apalagi ini menjelang musim Ramadan ya, biasanya ya kita puasa di dalam Islam ini sungguh satu sangat
nilai plus bagi kita. Karena setelah 11 bulan ya, 11 bulan kita makannya nyampah, ya, maka diambil oleh Allah hanya 1 bulan saja kita untuk makan bersih. Dalam rangka apa? Untuk membersihkan tubuh kita ini dari makanan sampah. Dan yang bisa membersihkan itu adalah puasa. Maka ketika kita puasa, nah ini jadi pertanyaan, kenapa bukannya nyampah juga gitu? Puasa itu bagus untuk melunturkan lemak-lemak yang non esensial, lemak-lemak jahat ya, yang ngeplak di organ-organ kita. Tapi setelah buka, kita makannya nyampah juga. Nah, jadi nggak ada bedanya 11 bulan kita udah makan nyampah, dikasih waktu kesempatan untuk 1 bulan pun kita masih makan nyampah. Maka pada kesempatan kali ini ya, saya hanya ingin berbagi kepada saudara-saudara kami yang ada di Purworejo, bagaimana mengubah olah perilaku kita ini ya. Jadi olah perilaku kita inilah yang mengakibatkan kita ini sehat, yang mengakibatkan kita ini sakit. Jadi isi piring kita itulah yang bisa membawakan diri kita ini bugar, membawakan diri kita ini sehat ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, maafnya mie goreng ya, Indomie lah katakanlah. Indomie kan enak tuh. Terus nanti ada gorengan bakwan nih misalnya, atau kalau di Purworejo apa? Ini ya, mendoan ya. Nah, mendoan yang lebar tuh. Nah, lakunya mendoan tuh. Wah, gurihnya bukan main tuh. Itu yang mau kita makan. Habis itu setelah makan kita ngemilnya pisang goreng. Nah, jadi semua yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu semuanya adalah gula. Semua itu adalah karbohidrat, yang karbohidrat nanti akan dicerna oleh pankreas kita, ditangkap oleh pankreas kita untuk mengeluarkan hormon insulin ya. Jadi kita sedikit mengenal anatomi tubuh kita yang di dalam, supaya kita ini nanti paham ya. Dicerna oleh organ kita, nanti akan dipecah. Mana ini yang protein, mana ini yang gula, mana ini yang lemak. Jadi yang masuk gula ini disimpan, insulin ditangkap insulin, maka disimpan jadi gula ini. Kalau tidak dipakai, ya gula kita dari karbohidrat tadi, semuanya kan karbo yang kita makan, maka akan disimpan di fat, di liver kita, di hati. Ya, hati itu tempat organ paling banyak kerjanya, hampir 500 fungsi hati kita itu. Salah satunya adalah menangkap lemak. Ya. Kalau hati di tubuh kita ini sudah terlalu banyak lemak, ya, misal contoh nih, saya dapat dapat pekerjaan, tugas ini. Karena saking banyak tugas yang masuk ke saya, akhirnya saya distribusikan, istilah dipocokkan kepada orang lain. Sama, liver kita ini adalah organ yang terbatas. Kalau banyaknya lemak yang ada di liver kita, maka akan terjadilah fatty liver. Ya. Kerja fungsi organ yang namanya liver itu nanti jadi tidak maksimal. Ya. Karena sangat berat kerja liver itu. Maka ketika tidak maksimal, maka akan didistribusikan, dipindahkan ke organ-organ lain. Ada yang di jantung, ada yang di pembuluh darah, itu yang paling bahaya. Pembuluh darah, kalau sampai menyumbat pembuluh darah ke jantung, maka terjadilah stroke, maka terjadilah namanya hipertensi, terjadilah diabetes tipe 2. Nah, itu gara-gara dari pola makan kita. Ya. Maka dari situlah kenapa di BFC ini pola makan sangat kita perhatikan. Ya. Asal kita tahu saja ya bahwa ketika pagi ya, kenapa Rasulullah tidak langsung makan berat, hanya makan kurma, ya, kadang cuka, kan, apalagi tidak langsung makan roti gandum, ya, hanya kurma kadang 3 butir atau kadang bahkan satu butir. Itu karena apa? Karena di pagi hari hormon grelin kita, hormon lapar kita itu sedang tidak tinggi-tingginya, ya. Karena sedang tidak tinggi-tingginya, maka janganlah kita kasih makanan yang cepat menaikkan gula darah. Ya.
Maka di pagi hari kurma itu bagus, infus water ya. Di infus water kurma, infus water sayur-sayuran, buah-buahan. Beberapa makanan yang bagus untuk pagi hari, misalnya ya buah-buahan, sayur-sayuran, protein, itu bagus untuk respon insulin ya dan respon liver kita. Karena apa? Ketika kita makan ya, tidak langsung menaikkan gula darah ya di pagi hari, karena hormon grelin kita ini memang belum butuh makan. Ya. Nanti saat tingginya itu adalah pada saat siang hari. Itu pas kita ngasih makan tubuh kita. Jadi organ yang namanya liver dan pankreas kita ini sudah siap. Ya. Kalau pagi hari bangun tidur, ini kalau orang sana mengatakan breakfast. Breakfast itu artinya break itu artinya berhenti, fasting itu artinya puasa. Jadi berbuka itu, breakfast itu adalah artinya berbuka dari puasa. Puasa yang mana? Selama kita tidur ya dari jam 9 atau jam 10 sampai kita bangun di pagi hari, itu tubuh kita puasa. Saat itulah ya organ-organ tadi seharian yang rusak oleh aktivitas kita, maka diperbaiki pada antara jam 10 sampai jam 2 atau jam 1 dini hari. Ya. Kalau jam-jam itu kita tidak istirahat dengan sempurna, ya istirahat dalam sempurna dalam arti ya tidurnya tidak bisa lelap, ya maka perbaikan atau pembersihan tubuh kita ini tidak bisa maksimal. Ya. Maka jam-jam itulah gunakanlah istilah dalam bahasa kerennya adalah deep sleep. Deep sleep itu adalah tidur yang benar-benar dalam tanpa interupsi. Tanpa interupsi adalah sering bangun ya. Sering bangun apalah ya. Enggak jenak tidurnya. Baru setengah jam bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Nah, itu berarti ada masalah pada organ dalam kita. Jadi ketika kita bisa tidur sempurna itu kita bersyukur ya. Antara 6 sampai 9 jam ya. 6 sampai 9 jam. Kalau kita tidur jam 10 tadi 11, 12, 1, 2, 3, jam 3 lah, jam 4 ya. Jam 4 bangun. Itu sudah suatu bagus untuk tubuh kita. Kembali lagi tadi, ketika kita memasukkan makanan di pagi hari, kan yang kurang bagus responnya terhadap liver kita, ya, apalagi terhadap pankreas kita. Jadi kalau respon kurang bagus, maka seluruh organ kita juga akan merespon kurang bagus. Akibatnya apa? Kita tanpa terasa, tidak seketika ya. Jadi penyakit itu akan terakumulasi selama harian, bulanan, bahkan tahunan. Kita melaksanakan seperti itu sudah berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun. Nah itulah yang mengakibatkan penyakit degeneratif yang tanpa kita sadari. Setelah umur 40, 45, 50 baru terasa ya. Kalau masih muda tidak terlalu terasa. Tapi itu adalah akumulasi perilaku kita selama kita masih muda. Tidak terlambat ya kalau kita sekarang baru mengetahui. Bisa kita siasati yaitu dengan makanannya bagus dari meal paginya atau sarapan paginya. Sarapan pagi itu kuncinya yaitu jangan makan makanan yang langsung menaikkan gula darah. Termasuk kopi manis pakai susu. Itu kan karbohidrat. Kopi manis kok karbohidrat. Gulanya itu karbohidrat juga. Apalagi gula rafinasi ya. Gula rafinasi yang dipanaskan dengan proses suhu tinggi itu sangat tidak baik untuk tubuh kita. Terus kalau tidak makan gula nanti kita lemes, Bos. Tidak juga ya. Karena kita makan karbohidrat. Di dalamnya juga ada gula juga. Kita makan protein. Di dalamnya ada zat-zat juga yang bagus untuk otot kita agar otot kita ini kuat. Setelah pagi hari baru kita nanti siang hari makan ya. Makan bisa kombinasi antara protein, karbohidrat, macam-macam. Di BLC ini kita kenalkan banyak karbohidrat. Selama ini yang kita kenal karbohidrat adalah nasi putih ya. Saya tidak menjelekkan nasi putih, cuma nasi putih itu sedikit banyak mengandung gulanya lebih tinggi daripada seratnya. Kalau nasi merah seratnya lebih tinggi, kalorinya rendah, gulanya juga hampir-hampir rendah, hampir-hampir nggak ada ya. Tapi kalau nasi putih ya, nasi putih itu adalah
jenis karbo sederhana. Ya, karbo sederhana itu adalah karbo yang cepat serap. Ya. Maka cepat lapar kita kalau makan nasi putih. Kalau nasi merah itu kan lebih lama di lambung. Prosesnya itu lama. Jadi contoh karbo kompleks itu kalau di lambung di prosesnya lama. Jadi lambung itu perlu waktu yang cukup untuk memproses karbohidrat tersebut. Tapi kalau nasi putih dan karbohidrat yang lain yang sifatnya sederhana seperti pisang itu kan kalau kita makan cepat kenyang, tapi juga cepat lapar. Sama nasi putih kita makan cepat kenyang juga cepat lapar. Ya. Maka di BFC ini ada jam-jam makan ya, jam-jam makan yang harus kita perhatikan. Nah inilah yang mengubah perilaku kita ini agar tubuh kita ini segera mengikuti ya. Tubuh kita ini sebenarnya sudah terprogram ya dengan baik, tapi kita yang merusak programnya sendiri. Maka kita install ulang tubuh kita ini agar respon liver kita ini kerjanya kembali baik lagi ya. Dan pankreas kita juga bisa memproduksi insulin dengan baik. Orang yang diabetes tipe 2 atau yang mengalami penyakit gula itu karena pankreasnya sudah tidak sanggup lagi untuk memproduksi hormon insulin ya. Karena ulah perilaku kita juga ya. Kenapa orang bisa kena asam urat? Kenapa orang menyalahkan kacang karena kacang itu menyebabkan asam urat? Sebenarnya tidak. Yang menyebabkan asam urat itu karena pola makan kita yang mungkin sembarangan ya. Termasuk kita makan junk food ya. Junk food itu adalah makanan-makanan yang diproses terlalu lama ya. Boleh digoreng terlalu lama atau melalui banyak olahan. Itu namanya junk food ya. Kalau fast food itu belum tentu jelek. Pisang juga fast food. Fast food itu cepat makan ya. Tinggal dikupas ya, dimakan selesai. Tapi pisang juga fast food itu bisa menjadi junk food. Misalnya gini, pisang ya seharusnya bisa langsung kita makan sehat, tapi kita bakar dulu ya, proses pemanasan. Kita kasih coklat dulu, kita kasih keju. Nah itu dari kalorinya katakanlah misalnya 100, naik kalorinya menjadi 400 karena ada keju, ada coklat, ada macam-macam lah ya, yang hanya untuk menuruti lidah kita. Tapi tubuh kita nggak butuh ya. Yang enak lidah di lidah enak, di tenggorokan enak. Tapi ketika di dalam tubuh ya, itu tubuh nggak butuh yang namanya tadi coklat tadi nggak butuh. Tapi ketika kita makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, misalnya katakanlah nih brokoli, nggak enak memang ketika di mulut, tapi di tubuh kita butuh ya. Ketika kita makan buah ya, buah ini nggak mengenyangkan benar. Tapi ketika sudah masuk tubuh, justru malah bagus. Respon insulin dan respon livernya sangat bagus. Karena dia mengandung enzim yang sangat dibutuhkan oleh organ tersebut. Organ liver, pankreas itu butuh enzim. Karena apa? Enzim itu bisa memecah yang namanya makronutrisi tadi yang ada di makanan ya. Yang makanan yang kita makan itu kan butuh enzim juga untuk beras merah, beras coklat, ya, beras hitam itu bagus untuk program diet. Jadi diet itu bukan istilahnya apa ya, mengurangi agar tubuh kita kurus enggak. Tapi bagaimana mengatur pola makan yang baik itu namanya diet. Ya. Diet itu kan bisa menaikkan berat badan, bisa menurunkan berat badan. Tapi bagaimana kita hanya memasukkan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini, itu yang susah. Ya. Kita harus memilih, makanan ini beda. Misalnya, nah ini, di depan saya ada makanan ini. Ada salak, ada jeruk, dan ada duku. Ya. Ini kebiasaan-kebiasaan di harian kita ini, mari kita ubah ya secara perlahan. Ya. Dari sarapan dulu. Kita jangan takut lapar. Jangan takut lapar. Karena lapar itu termasuk suatu hal yang bagus ya. Karena lapar itu bisa memakan lemak ya. Ternyata lapar itu bisa menggunakan lemak kita ini sebagai cadangan energi ya. Tapi pada saat lapar itulah kita baru makan ya. Tapi makan makanan yang memang bagus untuk tubuh kita. Misalnya pagi kita tidak langsung makan nasi putih, tapi bisa makan
protein, telur ya, atau tempe ya, yang sering kita sampaikan di program itu, pagi tempe sama kurma buat sandwich tuh. Kasih aja dalamnya itu ada selada atau apa, enak tuh. Sampai siang hari insya Allah nggak lapar lah, karena bagus ya, powernya bagus ya. Sering teman-teman di kebugaran juga sering mengkonsumsi itu. Ini sangat recommended sekali. Tempenya digoreng tidak, tempenya mentah malah. Sebenarnya tempe itu kan sudah matang ya, sudah matang. Kita potong tipis jadi 2 lembar ya. Kita kasih kurma atau kasih madu atau kasih apa namanya yang Anda suka lah, asal jangan gula ya, jangan gula. Nah, itu bisa memberikan energi pagi pada diri kita ini dan tidak menaikkan gula darah kita. Terus di siang hari ya, siang hari itulah saat hormon grelin kita ini tumbuh ya, maka makanlah yang berat nggak apa-apa, makan nasi putih boleh. Tapi ingat 4 hal tadi, sumbernya tadi apa? Karbohidrat, protein atau lemak. Yang kedua adalah cara penyajian. Ya. Cara penyajian ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Penyajiannya diapakan? Dikukus, digoreng, dibakar, atau di fried, digoreng dengan minyak banyak, atau hanya sekedar ditumis saja. Nah, ini akan mempengaruhi jumlah kalori. Ya, jumlah kalori. Misalnya kita punya dada ayam nih, dada ayam. Kalau langsung dikukus, ya, itu cuman katakanlah 150 sampai 200 kalori nilainya. Tapi ketika digoreng, dikasih mentega, ya, dikasih apalah tepung, ya, itu menjadi 500 sampai 600 kalori. Ya. Bedanya sangat luar biasa. Ya. Jadi dari penyajian itu sangat penting sekali. Misalnya nasi, ya, nasi katakanlah nasi. Ini dimasak udah cukup, tapi karena apa namanya pengen yang lain, nasi itu digoreng lagi, ya, digoreng lagi, kasih telur, kasih sosis, kasih apa, kalorinya jadi nambah lagi. Ya, dari ulah perilaku kita inilah yang mengakibatkan tubuh kita ini menjadi menyesuaikan, ya. Tubuh kita ini ngikut saja apa kata pikiran kita, apa yang kita makan itu ngikut. Kalau yang dimasukkan jelek, maka fungsi organ kita juga akan mengikutinya, ya. Metabolisme kita juga akan menyesuaikan, ya. Jadi kalau kita kadang-kadang pusing, kadang-kadang cepat ngantuk, cepat lelah, itu karena makanan kita tadi yang kita makan kurang bagus. Nah, dari penyajian, ya, cara penyajiannya tadi yang bagus adalah penyajian yang tidak terlalu banyak. Misalnya cukup dikukus, ya udah dikukus saja. Atau yang bisa dimakan mentah misalnya. Buah kan bisa dimakan mentah ya. Pisang nggak perlu tadi seperti tadi ya. Hanya langsung dimakan bisa. Itu lebih bagus daripada melalui proses yang panjang untuk pemasakan. Yang ketiga adalah jumlah kalori. Jumlah kalori adalah jumlah yang kita makan itu berapa banyak ya. Kalau kita makan 1 piring cukup, ya udah 1 piring. Cara makan yang baik adalah pertama, piring kita nih kita isi dulu dengan sayuran. Ya. Sayurnya apa? Separohnya sayur. Yang kedua lauknya apa? Kasih lauk. Baru nanti karbohidratnya menyusul. Kita kan terbalik. Karbohidrat dulu banyak, kan? Lauknya karbo juga. Lauknya mie instan atau bakwan atau mendoan goreng. Karbo juga kan. Maka istilah makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau telur sudah mencukupi, itu ada protein juga ada lemaknya. Tapi lemak yang bagus, yang esensial. Karena di dalam protein kolesterolnya itu cukup ya. Itu ada provitamin D-nya. Itu bisa vitamin D-nya itu bisa keluar kalau kita sedang dipanaskan matahari. Nah, itu ternyata kolesterol juga ada manfaatnya juga. Tapi kalau berlebihan nggak bagus juga. Kolesterol butuh tubuh kita karena di dalamnya itu ada provitamin D-nya. Nah, cara memecah provitamin D-nya itu dengan kita berpanas di matahari ya. Sekitar panas jam 10 pagi lah, itu bagus untuk kenapa kita harus berjemur matahari, karena untuk ini mengeluarkan vitamin D-nya yang ada di kolesterol kita. Salah satunya itu. Terus minum ya, minum itu rumus dalam AKG, angka kecukupan gizi itu rumusnya
Ada yang mengatakan 30 mili, ada yang 40 mili. Kita ambil yang 40 mili. 40 mili kali berat badan. Kalau berat badan Anda berapa? Tinggal kalikan 40, itulah kebutuhan air standar di tubuh Anda. Kalau Anda ingin lebih, nggak apa-apa. Misalnya tadi terhitung kebutuhannya adalah 2000 cc atau 2000 ml. Maka sehari Anda minimal minum adalah 2 liter. Ya. Lebih banyak, lebih bagus. Misalnya saya kuat sampai 3 liter, nggak apa-apa. Karena nanti akan ginjal Anda akan semakin bersih. Dan nutrisi dalam tubuh Anda juga butuh air juga. Butuh air. Karena kalau Anda kekurangan air, satu akan dehidrasi. Yang kedua, pencernaan Anda akan terganggu. Nanti Anda akan istilahnya konstipasi atau sembelit ya. Sembelit di dalam usus ya. Ini yang menjadikan kita kadang terkena penyakit-penyakit yang kurang air, terutama ini batu ginjal tuh. Ya, batu ginjal bisa. Terus usus buntu itu salah satunya adalah kurang minum air, bukan karena kita nggak makan jambu biji, bukan ya. Karena kurangnya air, maka yang namanya appendix itu, kotoran itu masuk ke appendix dan nggak bisa keluar, maka akan terinfeksi di situ. Nah, air terus sorenya kita makan protein lagi. Lebih banyak protein itu bagus untuk diri Anda, apalagi yang kita sudah umurnya udah 40 ke atas, itu cukupkan protein kebutuhan harian Anda. Kebutuhannya berapa? Yaitu 0,8 sampai 1,5 gram kali berat badan. Contohnya nih, kebutuhan protein saya beratnya 64. Ya. Kebutuhan protein saya misalnya saya 1,5. Kalau Anda tidak olahraga berat, cukup 0,8 atau 1. Kalau olahraga berat seperti saya, kan saya nge-gym juga ya, mulai besi. Itu saya pakai 1,5. Berarti ada sekitar 90-an sekian kan, 90-an sekian. Kalau saya makan dada ayam, berapa gram? Ya. Dada ayam 100 gram itu mengandung 31 gram protein. Ya. Jadi saya butuh berapa? Ya. Tinggal mengalihkan. Kebutuhan saya tadi kan 90 sekian. Ya. Berarti butuh 100 gramnya itu 30, berarti butuh berapa saya? Butuh 300 gram per hari. Ya. Per hari dada ayam atau protein ya. Untuk mencukupi apa? Kebutuhan saya. Kalau kurang dari itu, maka otot saya akan menyusut. Terus aktivitas saya juga akan berkurang. Power saya juga akan berkurang. Power itu kekuatan saya akan berkurang. Maka itu kalau kita sudah pahami ya, lambat laun kita akan bisa mengerti tubuh kita. Kita bersahabat dengan tubuh kita. Oh, tubuh saya kurang protein, tubuh saya kurang air, tubuh saya kurang karbohidrat nih. Ya, itu. Jadi begitu. Terus setelah malam hari kita off ya. Kalau di BFC saya sarankan setelah jam 7 kita off makan dan kita off minum ya. Karena itu adalah untuk mengistirahatkan, karena kebutuhan air tadi sudah terpenuhi oleh di siang hari. Ini ada salah satu dokter ya, Zaitul mengatakan, saya tahu, makanlah kamu saat matahari terbit dan berhentilah makan saat maksimal itu apa? Sebelum matahari terbenam. Itu terakhir kita makan. Jadi makan itu sebaik-baik makan itu adalah waktu matahari terbit ya, sampai nanti matahari terbenam. Tidak makan terus bukan, tapi ada jam-jamnya tadi. Terus kalau puasa kan sebelum subuh. Nah, itu termasuk waktu terbaik buat makan. Maka sahur itu dianjurkan karena waktu kalau enggak pagi hari menjelang waktu terbit matahari, makanlah waktu jam-jam sahur antara jam 4 sampai jam setengah 5 ya. Setelah subuh tidak. Nah, itu kira-kira dari olah perilaku makan kita rubah. Yang kedua, ya. Tadi ketika kita sudah fatty liver ya, liver kita sudah kebanyakan lemak, didistribusikan ke organ kita yang lain, maka hanya satu bisa memecah lemak ya. Hanya satu yang bisa memecah lemak untuk menjadikan energi, yaitu otot ya. Sekali lagi, bahwa organ dalam tubuh kita yang bisa memecah lemak, yang bisa mendistribusikan lemak itu menjadi energi, menjadi kalori terbakar, itu adalah otot. Maka kita
padukan antara pola makan dan olahraga. Olahraganya adalah latihan otot. Ya. Otot di tubuh kita itu ada 3, yaitu otot halus yang ada di usus kita, yang ada di setiap pembuluh darah kita. Maka kita harus melatih otot kita. Otot kita ini dalam rangka untuk memecah lemak-lemak tadi. Ya, kalau tubuh kita yang susah berkeringat itu hanya bisa satu dibakar dengan olahraga, dengan melatih otot tadi. Dengan melatih otot lagi, kita melatih otot itu otomatis lemak-lemak yang tadinya susah pergi, yang ada di pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita semakin lancar. Jadi jarakin semakin leluasa, semakin lancar. Maka kenapa orang terjadi stroke? Mengapa orang kena darah tinggi? Mengapa orang kena asam urat, diabetes dan lain-lain sebagainya? Karena banyak sumbatan-sumbatan ya yang ada di tubuh kita ini gara-gara olah perilaku makan kita tadi. Ya, kalau dilihat misalnya diteropong dalam usus kita itu kan ada yang ususnya bersih, kelihatan otot-ototnya itu bagus. Tapi ada yang banyak plak-plaknya. Itu adalah salah satunya adalah lemak-lemak tadi yang menghinggap di usus kita. Ya kira-kira itu yang saya sampaikan, tidak banyak, lebih banyak nanti kita interaktif saja agar kita tahu saja bahwa tubuh kita ini ada organ yang sangat luar biasa kerjanya, yang namanya liver itu kita perhatikan ya. Makanan liver itu apa sih? Kerja liver itu apa? Itu yang perlu kita perhatikan. Disinilah letak banyak penyakit-penyakit itu, karena liver kita ini mungkin sudah tidak sebagus yang dulu-dulu ya. Karena olah perilaku makan kita yang kurang bagus, dan pola hidup kita yang mungkin kurang pernah olahraga ya. Menganggap olahraga itu ya karena nggak suka, apa kebutuhan fisiknya ya, kebutuhan jasad apa untuk menyeimbangkan metabolisme kita itu, dalam salah satunya adalah olahraga minimal 3 kali dalam sehari. Ya, itu dulu yang saya sampaikan. Kita interaktif saja, bertanya jawab ya. Yang ingin ditanyakan terkait program BFC atau yang lainnya, monggo ya. Baik, Coach. Tanya, Coach. Yeah. Ini yang sudah ataupun yang beberapa kali terjadi, karena member BFC itu kan awalnya pada semangat ya, Coach. Terus dengan mungkin lamanya 1 bulan, dari beberapa yang mulanya itu semangat luar biasa, karena memang sangat bagus sekali sebenarnya materi ini terkait dengan pola makan maupun terkait dengan pembentukan otot atau itu supaya kita itu bisa istiqomah untuk menjalani program BFC ini. Itu jawaban saya ya. Anda harus satu merasa butuh, yang kedua punya komunitas ya, punya grup atau punya klub atau apalah, terserah ya. Itu monggo pertanyaan selanjutnya. Kita butuh energi ya. Energi itu kita tidak langsung harus makan banyak ya. Semestinya badan kita itu sudah cukup. Lemak dalam tubuh kita itu juga energi ya.
sekali lagi ya, lemak yang ada di tubuh kita itu, cadangan yang kita makan kemarin sore itu sudah disiapkan, ya, disiapkan tubuh untuk kita aktivitas nanti sampai siang hari. Bukan kita tidak melarang sarapan, tapi sarapanlah yang bagus ya. Misalnya putih telur, hanya telur 2, terus sama air, ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Semestinya kita cukup karena mindset kita ya. Itu sekali lagi mindset kita di otak kita itu kalau kita nggak makan nasi, saya nggak akan kuat. Itu yang kadang-kadang kita terjebak di situ. Semestinya tubuh kita ini sudah mempersiapkan energi sampai siang hari. Juga hormon lapar kita itu belum tinggi waktu di pagi hari. Juga liver dan pankreas kita juga belum siap untuk dipaksa kerja ketika pagi hari. Nah, ketika Anda masukkan nasi, masukkan apa, ya, maka pagi hari langsung kerja keras liver sama pankreas. Itulah menjadikan nanti kita penyakit degeneratif. Kita rubah pelan-pelan pola perilaku kita ini agar tadi kenapa kita tidak boleh sarapan nasi, ya, atau karbo yang berat, ya, karbo sederhana, agar ini tadi pankreas dan liver kita ini ya persiapan dulu untuk nanti kerja di siang hari, ya. Juga hormon grelin, hormon lapar itu juga belum tinggi. Itu insya Allah jawaban saya. Allah alam bisawab. Jadi yang mau tanya langsung apa? Coach ya, Bu Yuni. Iya. Boyolali ya. Betul. Ya, assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. Ya testimoni lah. Mungkin sekedar berbagi. Saya udah 4 bulan ikut BFC, ya, dan sampai sekarang dari dulu berat badan 60, sekarang udah jadi 52, gitu ya. Jadi menurunnya sudah 8 kilo. Ya luar biasa, ya. Bonus ya. Bonusnya. Jangan dari target ya. Ya. Dan memang awal waktu mau ikut BFC itu memang motivasinya berbeda. Motivasinya kan pengen kurus, pengen langsing gitu ya. Dan di situ ternyata godaannya besar sekali gitu ya. Saat harus mengurangi gorengan, nggak makan gorengan, itu godaan itu justru dari orang-orang terdekat. Kayak teman kita gitu. Sidik we rapopo Bu gitu ya. Setelah berubah paradigma kita bahwa yang dibutuhkan itu adalah sehat, bukan hanya sekedar kurus saja. Karena saya juga udah pernah pengalaman itu diet ya, 1 minggu itu bisa turun 4 kilo, tapi dengan pola makan yang pokoknya penurunan berat badan dengan pola makan yang istilahnya sangat jeglek gitu loh dari kesehariannya gitu ya. Malah lebih banyak naiknya gitu, okay. Jadi saat kita itu cuman tujuannya untuk kurus gitu ya, saat kita sudah kurus itu ya udah berhenti gitu ya. Akhirnya saya berusaha untuk merubah pola pikir saya bahwa yang saya butuhkan itu sehat gitu ya. Karena saat kita itu sehat maka itu akan terus gitu ya. Dan langsing itu nanti akan menjadi bonusnya di perjalanan gitu ya. Dan mungkin kalau saya merasakan itu dari awal ikut BFC sampai sekarang itu dulu itu badan itu terasa berat gitu ya, terutama bagian perut. Saya yakin ibu-ibu yang kurus pun yang tidak rajin olahraga, perut itu juga berat gitu ya. Jadi kayak besesek, kayak penuh gitu ya. Tapi setelah ikut BFC ini gitu ya, perut itu terasa ringan. Dan dulu waktu olahraga itu untuk jalan saja sudah ngos-ngosan gitu ya. Setelah sekarang berjalan rutin itu saya bisa lari 2 kilo non-stop gitu ya. Jadi kalau biasanya kita itu lari di sirkuit, di lapangan itu dengan anak-anak muda itu ya, wah ibu ini kok kuat gitu ya. Usia saya udah 44 tahun gitu ya. Alhamdulillah ini sudah bisa rutin lari 2 kilo itu. Maksudnya ya dengan ritme saya nikmati itu alhamdulillah non-stop gitu ya. Dan tadi untuk
bisa istiqomah gitu ya sampai berjalan lama itu ya. Selain tadi benar yang dikatakan Coach Evi tadi ya, mengubah pola berpikir kita, terus ada komunitas yang mendukung gitu ya. Juga ada dukungan dari orang terdekat kita. Oke. Kalau saya kebetulan itu suami juga ikut BFC, jadi itu sangat sangat mendukung sekali gitu ya. Jadi saat olahraga kita bisa bareng berdua gitu ya. Dan orang terdekat kita ya pasangan kita itu nanti yang akan memberikan motivasi yang besar buat kita gitu nggih. Jadi mungkin itu sedikit testimoni gitu ya. Saya udah 4 bulan ikut BFC, itu juga perjalanan yang tidak pendek gitu. Ya, alhamdulillah semoga bisa istiqomah untuk selanjutnya. Dan ini di Boyolali ini sudah terbentuk komunitas BFC juga itu karena kan dari kita ngobrol dengan teman-teman, Bu jenengan sekarang kok bisa langsing, bisa ini gitu ya, ikut olahraga ini gitu ya. Jadi dari apa yang mereka lihat, oh dulu kok gendut sekarang bisa langsing, bisa sehat. Nah itu juga bagian ya sebenarnya kita nggak menyampaikan, mereka berusaha pengen tahu sendiri juga gitu ya. Tadi saya kirim bagaimana berat badan saya dulu waktu awal, terus foto saya sekarang itu saya nggak bisa share gitu. Jadi mungkin itu salah satu juga ya bonus ya yang Allah berikan gitu. Dan insya Allah kita lebih sehat gitu. Itu saja ya, mungkin. mantap. Ya, ini yang terpenting nih. Ini buat emak-emak ya, terutama kita akan sama-sama belajar ya. Jadi kalau yang dimasak itu sehat ya, otomatis nanti yang disuguhkan kepada suami, pada anak-anaknya juga akan adalah makanan-makanan yang sehat. Imbangi dengan olahraga teratur ya, dengan pelan-pelan olahraganya, kita nggak memaksa ya. Sehari ini saya nggak bisa nih, ada kerjaan banyak, itu awal-awal seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi habit ya, dengan pekerjaan seberat apapun, sesibuk apapun, kita kalau belum olahraga karena kebutuhan, maka kita akan olahraga. Nah gitu. Itu silakan yang lain. Diakhiri sampai jam berapa nih? Padahal ini Purworejo ada 2 grup ya. Nah ini saya membuat ini dalam rangka untuk memahamkan ya, grup apa sih ini semestinya gitu. Jadi agar kita tahu saja, paham bahwa ini adalah semestinya kebutuhan jasadiah kita. Ada yang lain? Oh, benar. Jadi pola program diet itu kan banyak sekali. Jadi ketika mereka mengeluarkan program ini, mereka pasti punya alasan. Jadi sebetulnya itu mereka sudah mencoba untuk dirinya. Mungkin pas dirinya di program itu cocok, maka ditularkan kepada orang lain. Belum tentu nanti kita pakai cocok juga, belum tentu. Ya. Jadi di BFC ini kita kombinasi lah. Jadi tidak terlalu menyakitkan, bukan tidak menyakitkan, tapi juga tidak ekstrim juga, tapi happy ya. Ketika kita pagi yang nggak bisa sarapan, kita suruh sarapan ya. Tapi sarapannya yang emang bernutrisi dan bagus untuk tadi respon liver dan insulinnya. Kalau saya nggak biasa makan mentah-mentah nih, ya kita mencobalah makan kacang panjang mentah, terus buah kan ya mentah juga bisa kan. Yang mentah-mentah saya nggak biasa nih, tapi lama-lama juga biasa kan. Ada di beberapa grup mama itu ya, dulu waktu awal-awal gabung itu ngeluh banget nih makan makanan mentah, saya nggak biasa ya awal-awal. Tapi nanti ada teman-teman yang lain untuk motivasi, sambil saya kasih pengertian bahwa buah mentah, sayur mentah itu sangat bagus untuk menambah enzim ya yang di dalam tubuh. Kita tidak menyalahkan diet mereka, enggak ya. Cuman kebutuhan makronutrisi dalam tubuh itu adalah sudah suratan dari Allah ya. Suratan dari Allah bahwa makronutrisi kita ini harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka akan terjadi disfungsi organ ya. Ada satu organ itu yang tidak maksimal. Ya. Ada karbohidrat harus terpenuhi, protein harus terpenuhi, lemak juga harus terpenuhi. Semua itu adalah tergantung dari kondisi masing-masing member. Ada yang berat badannya kurang dari di bawah 50, ada yang di atas 50, ada yang bahkan di atas 80. Ini masing-masing berbeda kebutuhan makronutrisinya. Demikian ada ya namanya.
Ya, kami ucapkan selamat ya untuk Purworejo. Ini udah ada 2 grup yang emak-emak dan satu grup yang bapak-bapak ya. Jadi bawahnya Pak Haji Sikit ya. Ya, ini menginspirasi kader Purworejo ini agar untuk hidup sehat nih. Karena banyak sekali di usia 30-an ini udah kena stroke, udah kena hipertensi, udah asam urat, macam-macam ya. Udah fatty liver, udah belly fat. Ya. Itu harus kita rubah pola hidup kita. Demikian, saya kembalikan Mas lagi. Kalau nggak ada, ditutup saja ya. Alhamdulillah.